Ananda sekalian mungkin sudah merindukan suasana sekolah, rindu dengan jajanan kantin mungkin, rindu dengan teman-teman yang ada di sekolah, ataupun rindu dengan bapak dan ibu guru ya, dengan celotehan-celotehan mereka. Jadi kita lanjutkan kembali bincang-bincang kita dengan narasumber berikut, yaitu Bapak Hadiswarno SPD yang akan membawakan materi mengenai pendidikan keluarga dan wawasan kebangsaan. Sebelum Pak Hadi membawakan materi, saya akan bertanya sedikit dengan Pak Hadi. Mungkin Pak Hadi bisa menceritakan sedikit mengenai nostalgia semasa Pak Hadi masih bersekolah ya. Kan waktu dulu-dulu kita bersekolah belum ada ini pandemi, tapi sekarang ada pandemi. Jadi mungkin apa yang Pak Hadi rindukan dari sekolah, apalagi di SMK Kartika ini? Baik, terima kasih Ibu Sarah. Hal-hal yang sangat mengesankan ketika kita bertatap muka, kita dapat berbincang langsung, bercanda. Namun demikian, pada saat ini semua itu sangat sulit kita lakukan. Semuanya serba dibatasi. Pada saat kita bisa bertatap muka, kita bisa merencanakan bersama hal-hal yang ingin kita laksanakan, ngobrol bareng, berkumpul bareng, diskusi, kan berbagai hal yang sangat menyenangkan. Iya. Saya kira itu yang sangat mengesankan. Namun sekarang hanya kita melalui layar Saja ya. Jadi paling tidak ini peserta didik tidak bisa kita ajak berkomunikasi secara langsung, Pak ya. Walaupun bisa berkomunikasi secara langsung, itu pun terbatas. Iya. Terbatas. Ada beberapa hal yang menjadi batasan. Mungkin ada beberapa peserta didik yang bermasalah dengan mungkin kekuatan jaringan internet ataupun kuota data. Namun demikian, tanpa mengurangi makna, tetap kita dapat memberikan materi-materi kepada peserta didik melalui tidak langsung secara Zoom, tapi memberikan materi-materi berupa PDF atau hal-hal yang lain. Semoga Pak Menteri bisa mendengar keluhan dari peserta didik. Siapa tahu Pak Menteri mau membagikan kuota belajar secara gratis lagi seperti tahun kemarin ya. Oke, selanjutnya kita masuk kepada materi yang dibawakan Pak Hadi. Silakan Pak Hadi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik sekalian, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam hormat kami kepada orang tua kalian sekalian. Semoga senantiasa diberi kesehatan. Kemudian saya ucapkan selamat kepada peserta didik sekalian karena telah bergabung di SMK Kartika. Ya, suatu hal yang luar biasa. Hal tersebut tidak boleh disia-siakan, sebagaimana Bapak Kepala Sekolah sebelumnya telah memberikan motivasi bahwa manfaatkan waktu sebaik-baiknya selama bergabung di SMK Kartika. Ini semua salah satu perjuangan orang tua kalian semua, perjuangan kalian sehingga dapat masuk di SMK Kartika. Kemudian tak lupa mari senantiasa kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat bertatap muka sekarang walaupun melalui channel YouTube Zoom. Mudah-mudahan ada manfaat yang akan kita peroleh dari kegiatan ini. Baik peserta didik sekalian, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi mengenai pendidikan keluarga dan wawasan kebangsaan, agar supaya kita menjadi generasi penerus bangsa untuk menjadikan Indonesia ini yang lebih baik. Next. Para didik sekalian,
bahwa kita hidup ini pasti kita mempunyai orang tua. Coba kita renungkan kembali sejak kita kecil hingga saat ini, bagaimana orang tua kita berjuang untuk memenuhi segala kebutuhan kita agar senantiasa kita hidup berkecukupan, hidup bahagia, dan hidup dalam keadaan yang sehat. Untuk mendahului materi ini, mari kita mengenal dulu mengenai wawasan kebangsaan ini. Jadi wawasan kebangsaan yang kita maksud pada kesempatan ini yaitu bagaimana cara pandang bangsa Indonesia, bagaimana cara pandang kita terhadap diri bangsa Indonesia dan lingkungan bangsa Indonesia dengan mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah. Maksudnya bagaimana keanekaragaman yang ada di Indonesia ini, kita harus paham bahwa kita hidup dalam suatu negara yang beraneka ragam budaya. Kemudian lingkungan kita juga merupakan lingkungan yang berkepulauan. Setiap pulau mempunyai ciri khas yang khusus. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus senantiasa paham hal ini dan tetap mengutamakan kesatuan dan persatuan. Untuk apa? Agar di dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara ini kita dapat hidup dengan aman, tentram, adil, dan makmur. Kemudian ada hal yang dititipkan daripada founding fathers kita atau para pendiri bangsa kita. Bagaimana mereka berjuang dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan apapun. Tapi beliau, para pendahulu kita, mengamanatkan kepada kita semua dan generasi penerus selanjutnya, yaitu menempatkan persatuan, kesatuan, dan keselamatan bangsa ini. Jangan sampai kita dijajah kembali oleh negara-negara yang ingin berkuasa di negeri kita ini. Kemudian mari kita mengembangkan persatuan Indonesia itu dengan berasaskan Bhinneka Tunggal Ika. Sebagaimana saya sebutkan tadi bahwa kita hidup di dalam lingkungan negara yang beraneka ragam budaya, beraneka ragam suku. Itu semua sebuah karunia yang harus kita syukuri dengan tetap bagaimana kita hidup dalam persatuan Indonesia. Kemudian di dalam semua itu, kita sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa, ingat bahwa NKRI itu sudah harga mati bagi kita semua. Tidak boleh terpecah-pecah. Ketika terpecah-pecah, maka hilanglah Indonesia yang kita cintai ini. Next. Baiklah, siswa sekalian, adapun maksud dan tujuannya di dalam pembelajaran atau materi kesempatan ini, yaitu bagaimana kami memberikan gambaran umum kepada generasi muda mengenai hal-hal yang harus dihadapi di masa depan, saat ini ataupun masa depan, dan hal apa saja yang harus kalian persiapkan di dalam memegang teguh kemerdekaan bangsa Indonesia ini untuk dapat hidup setara ataupun lebih baik daripada negara lain. Adapun tujuannya yaitu bagaimana kalian mempunyai moral yang kuat, mempunyai mental yang kuat dengan tetap berideologikan Pancasila, sehingga dapat menghadapi tantangan di masa depan itu dengan penuh keyakinan. Next. Baik, siswa sekalian, beberapa hal yang harus kita hadapi dan tidak bisa kita hindari kembali saat ini, yaitu perubahan global. Terutama kita rasakan saat ini, di saat-saat pandemi sangat kita rasakan sekali bagaimana kecanggihan teknologi, baik itu informasi, komunikasi maupun transportasi. Itu semua harus kita hadapi dan persiapkan diri bagaimana memanfaatkan dengan bijak. Next. Kemudian hal apa lagi yang sekarang kita hadapi?
yang merupakan ancaman bagi bangsa Indonesia, yaitu narkoba. Tadi yang pertama adalah perkembangan teknologi, sekarang narkoba. Narkoba sekarang bukan lagi diproduksi di luar negeri, tetapi sudah didapat diproduksi dalam negeri. Ini sebuah ancaman yang sangat membahayakan bagi bangsa Indonesia. Kenapa? Karena dengan adanya narkoba, maka semua akal-akal sehat para generasi muda akan dirusak, dan sasaran jangka panjang maka kita akan dikuasai oleh negara lain. Selanjutnya, ancaman yang berikutnya adalah kondisi yang mau tidak mau generasi milenial atau milenial Z Gen. Hal apa saja? Yaitu revolusi industri 4.0, yang mana pada zaman dahulu operator-operator itu dilaksanakan oleh manusia. Sekarang banyak operator-operator mekanik yang hilang. Kenapa? Karena serba digital, sistem robotik. Oleh karena itu kita harus dapat meningkatkan potensi kita. Kemudian globalisasi, di mana kebutuhan domestik juga, di mana tenaga-tenaga yang terampil akan masuk ke Indonesia, dan sekarang kita rasakan banyak tenaga asing masuk ke Indonesia. Kenapa? Karena ada alasan tertentu, ada kalanya tenaga terampil yang dicari di dalam negeri itu tidak memenuhi kebutuhan, sehingga banyak tenaga asing dari luar masuk ke Indonesia, dan ini bisa menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia. Jangan sampai hanya menjadi penonton di negeri sendiri. Next, apalagi yang harus kita hadapi? Yaitu tantangan identitas generasi bangsa. Coba kita perhatikan sekarang. Semua serba tertarik pada Korea, sinetron Korea, makanan Korea, fashion Korea. Sekarang Korea sudah mulai menjalar menjadi identitas di negara-negara yang mengidolakan hal-hal yang berbau Korea. Mudah-mudahan untuk para generasi bangsa sekalian, kalian sebagai penerus, Anda harus mampu menumbuhkan, memunculkan bagaimana budaya-budaya kita di mancanegara, sehingga kita tidak hilang identitas di dalam persaingan ini. Next. Nah, ini yang paling berbahaya, yaitu radikalisme dan terorisme yang saat ini terus berlanjut. Nah, saya harapkan siswa sekalian tidak terlibat dalam hal ini, karena kalian adalah sebagai generasi bangsa. Pada usia-usia kalian ini masih gampang dipengaruhi. Saya harapkan jangan sampai terprovokasi dengan hal-hal yang berbau radikalisme dan terorisme, sehingga kalian terlibat di dalam kegiatan ini. Itu hal yang sangat merugikan bagi bangsa kita. Next. Nah, selanjutnya hoax. Ini yang di negara kita menjadi persoalan yang besar juga, sehingga muncul undang-undang ITE, ya, karena terlalu banyak hoax yang terjadi di dunia maya kita. Diharapkan para siswa sekalian dapat memilah mana yang hoax, mana yang fakta. Jadi harus pintar-pintar mencari kebenaran. Kita harus memperkuat literasi kita. Bagaimana sumber-sumber yang kita baca, apakah terpercaya hanya hoax. Next. Tadi beberapa hal yang terjadi pada saat ini dan menjadi tantangan para siswa sekalian di dalam melanjutkan perjuangan bangsa kita. Sekarang saya tampilkan kembali. Semoga kita tidak terlupakan dan terbuai oleh keadaan saat ini yang serba instan, ya, serba dimudahkan. Kita harus mengetahui kembali apa sih cita-cita dan tujuan para pendiri bangsa kita.
bagaimana mereka dulu berjuang tanpa pamrih, bermandikan darah, bahkan berjuang di depan moncong senjata. Mereka tidak takut sedikit pun. Kita harus mengingat kembali apa cita-cita kita, yaitu untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Cita-cita atau visi kita adalah mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Saya harapkan ini dicamkan kepada siswa sekalian, jangan sampai terlupakan sebagaimana para pendiri bangsa kita, Bapak Insinyur Soekarno menyatakan, jangan sampai melupakan sejarah. Ya. Kemudian apa tujuan kita? Ya. Tujuan kita adalah bagaimana di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini dilaksanakan dengan melindungi segenap bangsa Indonesia, kemudian memajukan sejarah umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kita bersyukur pada saat ini karena kita tidak dalam masa perang sebagaimana di Timur Tengah sana, tetapi kita harus tetap konsisten sebagaimana yang diamanatkan oleh founding fathers kita atau bapak pendiri bangsa kita, untuk tetap ikut melaksanakan bagaimana memerdekakan negara-negara yang masih terjajah. Nah, itu adalah tujuan kita berkehidupan berbangsa dan bernegara. Saya harap ini diingat terus. Baiklah, kita masuk selanjutnya. Kita sudah paham permasalahan yang kita hadapi, yang kita rasakan saat ini. Kita sudah paham apa yang ingin kita capai sebagai bangsa Indonesia. Maka sekarang saatnya kita harus mempunyai wawasan kebangsaan. Ya, bagaimana kita dapat menjadi bangsa Indonesia yang tetap memegang teguh satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Oleh karena itu, kita harus memahami lebih awal saat ini adalah 3 dimensi, yaitu rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan. Inilah bagaimana kita bersikap mempersiapkan diri sejak saat ini. Next, rasa kebangsaan. Jadi rasa kebangsaan ini akan tumbuh sebagaimana kalian hidup di dalam bangsa yang kita cintai ini, hidup di dalam negara Indonesia yang kita cintai ini. Oleh karena itu, perlu kita pupuk, perlu kita tumbuhkan terus untuk mencapai cita-cita yang telah ditetapkan oleh bapak pendiri bangsa kita. Bagaimana caranya? Next, yaitu pertama, kita harus menghayati dan meneladani nilai-nilai perjuangan bangsa. Bagaimana tadi saya sebutkan tadi sebelumnya bahwa semua pejuang-pejuang bangsa Indonesia, para pahlawan kita merelakan hidup dan matinya demi kemerdekaan ini. Sekarang kita enak sekali hidup di dalam dunia yang merdeka, hidup dalam negara yang merdeka. Kita bisa dapat makan nikmat, bekerja tanpa takut, belajar dengan tenang. Nah, maka perlu kita hayati kembali bahwa nilai-nilai perjuangan bangsa kita ini, yaitu yang pertama, kita harus rela berkorban. Rela berkorban. Apalagi kerja tanpa pamrih. Nah, ini yang sangat ditekan sekali, kerja tanpa pamrih, rela berkorban demi mengisi kemerdekaan ini. Maka kita harus belajar dengan giat. Kita hanya belajar di depan buku, bukan di depan moncong senjata. Jadi perlu kita syukuri. Yang kemudian hormat kepada orang tua. Satu hal yang perlu ditekankan kepada anak-anak sekalian, bahwa di dalam kehidupan keluarga, maka seorang anak itu harus taat, patuh, dan hormat kepada orang tua. Patuh akan menimbulkan loyalitas, akan menimbulkan kesetiaan kepada orang tua.
Ketika orang tua memerintahkan suatu hal demi kebaikan kita, maka kita harus laksanakan. Taat, yaitu mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan orang tua. Ketika kita diperintahkan beribadah, mari kita beribadah. Ketika kita diperintahkan untuk belajar, kita belajar. Hormat orang tua. Kita harus jujur. Jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka. Kunci kesuksesan kita adalah jujur kepada orang tua. Ini tidak bisa dipungkiri. Kita jujur kepada orang tua apapun, ya. Jangan sampai permintaannya, "Mak, saya minta kota data mau belajar," ternyata yang dilakukan apa? Yang dilakukan yang dibeli hanya chip. Ada kan? Ya. Jadi ada chipnya. Ada sedekah. Ya. Jadi kita harus jujur kepada orang tua. Ketika kita butuh sesuatu, kita harus jujur kepada orang tua. Orang tua akan memenuhi kebutuhan kita ketika kita jujur kepada orang tua. Ya. Jadi dipegang teguh, jangan sampai mengecewakan orang tua. Ya. Kadang juga izin ke suatu tempat, "Mak, mau ke sekolah," belok, tidak sampai ke sekolah. Ini sudah tidak jujur. Jadi ini sangat vital sekali. Jangan sampai durhaka kepada orang tua. Keberhasilan kalian tidak akan tercapai ketika kalian durhaka kepada orang tua. Camkan itu, ya. Jadi seharap siswa sekalian hormat kepada orang tua. Kalau perlu kita terus melanjutkan cita-cita orang tua kita. Ya. Kita belajar dari orang tua kita. Di masa pandemi kita yang memegang peranan penting untuk menjadi manusia yang berkarakter, ya adalah orang tua di rumah. Kenapa kalian lebih banyak di rumah, sementara ibu bapak guru hanya melalui daring, hanya berapa menit. Kemudian selanjutnya, bagaimana kita mempunyai rasa kebangsaan, yaitu dengan mengaktualisasikan karakter mulia. Kembali, karakter mulia. Bagaimana kita menjadi manusia yang betul-betul religius, melaksanakan perintah agama kita. Ketika kita muslim, ya, ketika kita muslim, kita harus melaksanakan perintah agama kita. Dan ketika kita Nasrani, ya, laksanakan perintah agamanya. Demikian, ya. Harus berkarakter mulia, melaksanakan perintah agama yang kita anut masing-masing. Jangan sampai kita menganut agama sementara kita tidak melaksanakan perintahnya. Kemudian integritas, ya, kita dapat dipercaya. Tadi saya bahas sebelumnya bagaimana kita hormat kepada orang tua, ya, yaitu bersikap jujur, mempunyai integritas, dapat dipercaya, dapat melaksanakan hal yang dibebankan, mempunyai tanggung jawab moral. Kemudian gotong royong, ya, ketika kita hidup bermasyarakat, kita tidak akan lepas dari hidup gotong royong ini. Karena Plato mengatakan pesan politikon bahwa manusia itu tidak bisa hidup tanpa manusia lain, atau manusia itu tidak bisa terpenuhi kebutuhannya secara pribadi sendiri tanpa bantuan orang lain. Ya, kita harus memperhatikan teman-teman kita ketika kita bisa menyelesaikan masalah, misalnya PR, kita berdiskusi, kita gotong royong menyelesaikannya. Kemudian nasionalis, ya, nasionalis. Bagaimana kita hidup demi bangsa Indonesia, demi manusia Indonesia yang bersatu, yang harmonis, sejahtera. Itu nasionalis. Tidak individualis. Kemudian mandiri. Nah, ini yang perlu kita pupuk saat ini, mandiri. Bagaimana kita belajar mandiri. Baik, bagaimana kita belajar mandiri, mempersiapkan diri. Kita harus asah kita punya kemampuan sesuai jurusan kita masing-masing, sehingga di masa depan kita menjadi manusia yang bisa diandalkan. Kemudian menghayati dan melaksanakan nilai-nilai budaya lokal dan budaya nasional. Nah, ini yang saya harapkan siswa sekalian
karena sering saya dapati masyarakat, anak-anak muda sekarang kadang hilang ini budaya tabe, ya, budaya tabe. Begitu ada gurunya lewat saja itu, ada orang tuanya, ada orang tua dia lewat di depannya tanpa tabe juga, lewat begitu saja. Saya harapkan anak-anak sekalian ingat budaya kita, ya, kita mempunyai budaya tabe, kita senantiasa menghormati orang lain, ya. Ada juga sepakat tahu bagaimana saling mengetahui, ya, saling paham, saling hormat, ya, saling mengingatkan, ya. Kemudian sirik naface, ya. Anda harus malu, sirik malu ketika Anda tidak berprestasi. Anda harus sirik ketika kalian tidak menjadi manusia yang berkarakter mulia. Kalian harus sirik ketika kalian tidak berprestasi. Oleh karena itu, sirik ini akan membawakan kita kepada hal-hal yang positif, yaitu mengejar ketertinggalan kita. Bagaimana kita menjadi manusia yang terbaik. Next. Selanjutnya, setelah kita mempunyai rasa kebangsaan, maka kita harus paham kebangsaan. Tadi kita mempunyai rasa, bagaimana rasa sebagai bangsa Indonesia. Kita harus saling memahami bagaimana budaya kita, bagaimana perjuangan bangsa kita. Kita mempunyai rasa. Sekarang kita harus paham kebangsaan kita. Bagaimana menemukan paham kebangsaan itu, yaitu melalui memahami, menghayati, dan bertindak. Jadi memahami, menghayati, dan bertindak yang sesuai dengan empat pilar kebangsaan. Next. Jadi memahami, menghayati, dan bertindak sesuai dengan 4 pilar kebangsaan. Yaitu yang pertama yaitu NKRI. Next. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita ini memang berpulau-pulau, ya, tetapi pulau-pulau tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak boleh terpisah, bahkan tidak boleh terlepas dari negara kita ini, ya, menjadi satu kesatuan. Itulah Indonesia, tidak boleh terpisah. Walaupun informasi sekarang yang beredar ada beberapa segelintir orang, ya, yang berusaha merusak atau ingin melepaskan diri, ya. Nah, itu perlu ditindak dengan tegas. Kemudian bagaimana kita memahami dan melaksanakan Pancasila? Kita hayati Pancasila, kita memahami Pancasila. Nah, secara garis besar kita sudah paham bahwa Pancasila secara dasar fundamental yaitu yang pertama religius, yang kedua mengenai kemanusiaan, 3 persatuan, 4 mengenai demokrasi atau gotong royong, dan yang kelima adalah keadilan. Bagaimana kita aktualisasikan Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari kita? Bagaimana kita menjadi manusia yang religius? Sebagaimana saya jelaskan sebelumnya, bahwa kita harus melaksanakan perintah agama kita, ya, dan menjauhi larangannya, menjadi manusia yang betul-betul melaksanakan ajaran agama kita. Kemudian berkemanusiaan, bagaimana kita memperlakukan teman-teman kita, saudara-saudara kita selayaknya manusia. Tidak boleh kita memaki, tidak boleh kita membuli. Ini sangat tercela sekali. Ketika kita membuli, itu hal yang tidak bisa ditolerir kembali. Mari kita kembali bahwa teman-teman kita, saudara-saudara kita harus perlakukan sebagaimana manusia yang di hadapan Tuhan adalah manusia yang sangat sebagai sebagai khalifah di muka bumi ini. Kemudian yang ketiga, bersatu. Utamakan persatuan. Jangan selalu bertengkar.
gara-gara chattingan saja, ya, pengaruh chattingan segelintir sudah bertengkar, pengaruh kata-kata segelintir kita bertengkar. Nah, ini kita hindari, ya. Mari kita gunakan media sosial itu sebijak mungkin. Janganlah curhat atau memakai orang di dalam kehidupan kita. Kemudian gotong royong atau demokrasi, ya, sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa kita senantiasa harus bergotong royong, ya. Ada tetangga kita lagi membutuhkan tenaga kita, mari kita bantu. Ada kawan kita butuh tenaga kita, mari kita bantu. Mari kita bergotong royong menyelesaikan permasalahan kita. Kemudian yang terakhir nilai yang kelima yaitu nilai keadilan. Bagaimana kita harus hidup adil, kita memberikan keadilan. Kita tidak boleh mengambil hak-hak orang lain, ya. Di dalam kehidupan sehari-hari itu kadang kita kenal istilah ngoa, ya. Kita tidak boleh seperti itu, ya. Kita harus hidup adil. Ketika bukan milik kita, janganlah ambil hal tersebut, ya. Tempatkan sesuatu itu pada tempatnya dan janganlah ambil sesuatu itu ketika bukan milik kita. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus sadar bahwa dalam kehidupan kita ini kita harus mau tidak mau harus hidup rukun, ya. Kita hidup di dalam lingkungan negara yang mungkin di dalam lingkungan sosial kita ada suku Bugis, ada suku Makassar, Mandas, Toraja, ada mungkin suku Jawa, Madura, dan suku-suku lainnya. Tetapi kita harus tetap hidup secara harmonis, ya. Kita harus bangga kepada suku kita, tetapi kita harus menjaga keharmonisan, ya. Kita bisa menunjukkan kebanggaan kita atas suku kita, tetapi kita tetap menjaga kehormatan orang lain. Kita tetap menjaga keharmonisan di dalam kebinekaan. Yang terakhir, 4 pilar ini yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Inilah aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, ya. Mulai dari kehidupan bernegara kita, pemilu itu sudah diatur semua di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Anda di dalam mendapatkan pendidikan sudah diatur dalam kehidupan bangsa bernegara. Kemudian Anda mengeluarkan pendapat, semuanya sudah tertera di dalam aturan Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945. Ya. Secara pokok tertuang di dalam pembukaan, secara praktek tertuang, praksis atau praktek tertuang di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Inilah yang akan kalian pelajari di sekolah nanti, bagaimana mendalami Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, bagaimana kita dalam mempraktekkan kehidupan bermasyarakat. Next. Kemudian selanjutnya, yang pertama tadi rasa, kemudian paham. Sekarang kita masuk di semangat kebangsaan. Kita wajib mempunyai semangat kebangsaan, namun semangat kebangsaan tanpa dibarengi dengan rasa dan paham, maka menjadi semangat kebangsaan yang kebablasan, ya. Tidak ada arah. Oleh karena itu, kenapa tadi saya cantumkan tadi bagaimana kita mempunyai rasa kebangsaan, kemudian paham kebangsaan, agar semangat kebangsaan kita terarah. Kemudian apa semangat kebangsaan ini sasarannya? Yaitu semangat nasionalisme, semangat patriotisme, ya. Bagaimana cara membedakan apa sih semangat nasionalisme, apa sih semangat patriotisme, ya. Kalau semangat nasionalisme, sasaran adalah bangsa, manusia-manusianya yang ada di Indonesia ini. Inilah sasarannya. Bagaimana menjadi masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.